Jadi hasil keputusan produser minggu ini Delik gara tema apa ya? Soal gula kan jadinya. Soal gula apa yang menarik untuk dibahas? Paling ini sih, pemerintah kan menargetkan swasembada gula. Tapi nyatanya setiap kali tebu, pemerintah malah membuka keran impor terus-terusan. Ya kalau kayak gitu kan kapan swasembadanya? Ya nggak sih? Biar tuh bahas kondisi seperti itu terus, bagaimana dengan nasib petani tebu kita? Benar juga tuh, kebutuhan gula kita nasional tahun 2012 mencapai 5,7 juta ton. Sedangkan produksinya hanya 2,7 juta ton. Tapi biasanya impor gula kita malah sering lebih justru. Iya, gula itu kan ada gula rafinasi tuh, gula yang buat industri makanan minuman. Itu sering banget loh bocor di pasaran. Tapi enaknya kita menuju wilayah mana ya? Sembang aja, kan di sana banyak petani-petani tebu yang sedang mengeluhkan nasibnya. Kita juga ada kok kontak asosiasi petani tebu di sana. Nah, pas banget berarti. Jadi deh, mulai riset aja kali ya. Kita lihat lagi sini. Tapi nyatane kan bocor kabeh ning pasaran. Dadine gulane awake dhewe gak payu. Ya awak dhewe ngeluh karo sapa ya ora ana sing nampani keluhane awak dhewe. Lah, wong soalé wong cilik ae lah Pak ngono lho. Ayo bareng-bareng pokoke ndonga ben pemerintah iku iso ngrungokno suarane wong cilik iki gula petani-petani tebu iki lho. Aja impar-impor tok. Yo ndonga awake dhewe kare ndonga. Kebijakane Pak Jokowi iki sing dari pro rakyat ingin mengangkat kesejahteraan petani khususnya tebu mergo mencanangkan 2017 swasembada gula. Inilah sepenggal keluh kesah petani tebu di Rembang, Jawa Tengah. Bagi mereka, tebu yang selama ini menjadi sandaran hidup, kini tak lagi kokoh menyangga ekonomi keluarga. Membanjirnya gula impor menjadi salah satu penyebab. Sebagai salah satu komoditas 9 bahan pokok, peran gula sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap minuman dan makanan yang kita konsumsi menggunakan gula, baik sebagai bumbu ataupun pelengkap penyedap rasa. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, konsumsi gula pada masyarakat Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Bertani tebu pun menawarkan peluang emas bagi yang menekuninya. Bertani tebu merupakan salah satu pilihan pekerjaan yang digeluti oleh sebagian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Meski tebu terbilang tanamannya mudah beradaptasi di lahan manapun dan jarang sekali terdengar di telinga kita bahwa ada petani yang gagal panen tebu, nyatanya sudah beberapa tahun terakhir ini banyak petani tebu yang merasa uring-uringan dan nyaris tidak bisa merasakan lagi manisnya tebu yang mereka tanam. Namun tak seperti yang diharapkan, bertani tebu justru mendatangkan kerugian bagi para petani. Seperti Janadi, mantan petani tebu ini hanya bisa pasrah dengan situasi sekarang. Memulai usaha menanam tebu sejak 8 tahun lalu ternyata tidak banyak membawa keuntungan baginya. Lantas apa yang membuat usaha bertani tebu Janadi gulung tikar? Ya sebagian saya memang dulu petani tebu. Sekarang berhubung 2 tahun ini tebu harganya hancur. Mulai 2 tahun yang lalu saya kerjasama dengan orang. Jadi tidak saya kerjakan sendiri. Janadi tidak berharap banyak pada tebu-tebu yang ia tanam. Bukan hanya merugi karena serbuan gula impor, gagal panen pun pernah dirasakannya. Sekitar 2 hektar, 3 hektar jadi kayu bakar.
Masalah kemarau panjang, harga tebu udah hancur mulai masuk puasa, tidak terpanen. Akhirnya untuk kayu bakar, kering di lahan. Hanya rumah berlantai tanah inilah yang masih dimilikinya. Sementara Janadi harus rela berhutang demi modal bertani tebu. Namun karena terus merugi, pria 39 tahun ini belum juga mampu melunasinya. Kemarin 1 hektarnya saya untung sekitar 3 jutaan, 3,4 sampai 3. Iya. Sekarang produksi katakanlah tanaman kedua itu 6 juta 1 hektarnya ya modalnya. Sekarang panen tidak ada segitu, dihabisi ongkos sama harganya hancur kemarin itu. Berapa tuh kira-kira? Ya kira-kira ruginya ya tidak sesuai dengan modal awal. Ya 1 hektar 3 juta 4 juta itu ruginya itu. Janadi menilai langkah yang dilakukan pemerintah, salah satunya kebijakan impor gula, justru menyulitkan para petani tebu. Harga gula kristal putih yang dihasilkan oleh para petani anjlok akibat pemerintah selalu mengimpor gula dengan alasan untuk industri makanan dan minuman. Kalau ada impor terus, petani tetap hancur. Itu sudah rumus, tetap hancur, Mbak. Ya mudah-mudahan tahun ini dan ke depan, biar anak-anak kita dalam arti rekan-rekan petani tidak lari ke luar negeri. Masalahnya tanaman menanam di ladangnya sendiri rugi. Akhirnya banyak yang keluar. Janadi hanya satu dari sekian banyak gambaran petani yang mengeluhkan tahun-tahun suram bertani tebu. Membanjirnya impor gula secara perlahan akan membunuh petani tebu yang kini mulai tak lagi merasakan manisnya gula. Meski sinar matahari begitu terik, namun tak menghalangi niat warga Rembang untuk bekerja. Kali ini saya berada di Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Rembang menjadi salah satu kabupaten penghasil gula di Jawa Tengah. Hamparan kebun tebu di Rembang mencapai 9.000 hektar pada masa tanam. Rembang berpotensi menjadi salah satu daerah penopang swasembada gula yang sudah dicita-citakan pemerintah sejak tahun 1999. Sayangnya banjir gula impor memupus cita-cita swasembada gula bangsa ini. Langkah pemerintah mengimpor gula untuk menutupi kebutuhan nasional dirasa sebagian besar petani merugikan mereka. Entah disengaja atau tidak, kelebihan impor gula ini tentu berdampak pada harga pasar, di mana harga gula petani bersaing dengan harga gula impor. Terlebih gula mentah yang masuk ke Indonesia bebas dari bea masuk. Ajuan saya mohon kepada pemerintah, khususnya Menteri Perdagangan, agar impor rice sugar itu harus dikenakan bea masuk. Karena selama ini impor rice sugar itu bea masuknya hanya 0. Sesuai Munas APRI di Bali itu sudah mengajukan bea masuk untuk impor rice sugar adalah 10%. Tapi pada pemerintahan Pak SBY kemarin tidak dilaksanakan sehingga BPP-nya
pabrik gula rafinasi yang mengolah rice sugar itu lebih rendah jauh dengan BPP-nya petani tebu. Kebutuhan gula nasional setiap tahunnya sekitar 5,7 juta ton. Sedangkan produksi gula nasional hanya 2,5 juta ton per tahun. Maka besaran kebutuhan impor seharusnya hanya 3,2 juta ton. Nyatanya, dalam 2 tahun terakhir ini pemerintah mengimpor gula lebih dari jumlah yang dibutuhkan. 2013 lalu pemerintah mengimpor gula sebanyak 3,755 juta ton. Sedangkan tahun 2014 sebanyak 3,485 juta ton. Iya, impornya yang berlebihan, Mbak. Jadi pemerintah tidak mengalkulasi atau memprediksi bahwa kebutuhan nasional itu berapa, nanti kekurangannya berapa. Karena adanya kebijakan pemerintah yang impor gula, setiap petani panen tebu atau setiap petani ada giling, itu pasti pemerintah mengambil kebijakan untuk impor gula dari luar negeri. Dengan adanya itu, maka pemerintah bukan memberi kebijakan yang baik kepada petani, tapi malah memberi kebingungan terhadap petani. Petani akan dilumpuhkan atau akan dimatikan ya pelan-pelan itu. Bicara soal gula, tentu tak bisa dipisahkan dengan pabrik gula. Kebijakan impor gula yang tak terkontrol juga memukul pengusaha gula nasional. Ada 2 kemungkinannya. Satu, memang nggak mengerti pemerintah ini. Atau kedua, jangan-jangan benar nih katanya main kong kali kong sama mafia ini. Itu dari sisi investasi. Kedua, dari sisi kebijakan perdagangan. Ini juga menurut saya parah sekali. Seberapa keras pun Menteri Pertanian itu bekerja meningkatkan produksi, mereka pemerintah ini lupa. Pada saat selesai panen, isu paling utama apa? Harga. Kebijakan perdagangan kita sekarang, tiap kali memasuki musim panen, kita impor. Meski sudah ditetapkan harga patokan petani HPP oleh pemerintah, nyatanya harga lelang gula semakin lama semakin menurun. April 2014 lalu harga lelang gula sekitar Rp8.400 per kilogram. Padahal harga pokok petaninya sebesar Rp8.500. Harga ini terus menurun hingga mencapai kisaran Rp8.000 per kilogram. Para petani tebu hanya bisa pasrah, mengingat gula produksi mereka tidak bisa dijual ke industri makanan maupun minuman. Ini usul saya ke pemerintah. Kalau memang industri Mamin itu mengatakan gulanya petani atau gula kristal putih itu masih belum memenuhi standar Mamin, ajarilah kami, ajarilah petani how to make such a good quality sugar to fulfill that beverages industry. Ajari dong para petani ini gimana bikin gula yang bagus supaya bisa dipakai industri Mamin dan diproduksi dalam negeri. Miris. Bila kita menengok sedikit ke masa lampau, gula merupakan salah satu komoditas yang sempat membawa Indonesia masuk dalam masa kejayaannya. Tahun 1930-an, Indonesia memiliki 179 pabrik gula dan mampu memproduksi gula hampir 3 juta ton per tahun. Dengan kemampuan sebesar ini, Indonesia menjadi eksportir gula terbesar nomor 2 di dunia. Bahkan di awal abad 20, bangsa kita sempat memiliki pengusaha yang dijuluki sebagai Raja Gula asal Semarang, yaitu Oe Tiong Ham. Oe merupakan orang terkaya se-Asia Tenggara masa itu. Dengan sejumlah pabrik gula yang dimilikinya, Oe berhasil membawa nama Indonesia ke ranah dunia. Dan bila kita melihat lagi kondisi saat ini, mampukah tanah air kita kembali menikmati masa-masa kejayaannya seperti kala itu? Mampu banget. Wong dulu kita eksportir gula, kita punya segalanya. Teman-teman di Thailand itu, Thailand jangan lupa loh, negara produsen gula kedua terbesar di dunia. Mereka bilang begini, kita bermimpi kalau andai kata gitu ya, tanah kita seperti di Indonesia, di Jawa, kami punya rendemen nasional itu akan 15%, bukan 11% seperti sekarang. Saat ini Indonesia menyandang predikat sebagai importir gula terbesar nomor 3 di dunia.
Mei 2015, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah mengumumkan harga patokan petani atau HPP untuk gula kristal putih, yaitu Rp8.900 per kilogram. Bila dirunut, harga ini memang naik sejak tahun lalu. 2014 kemarin, HPP gula sebesar Rp8.500 per kilogram. Kini HPP merangkak naik Rp400 menjadi sebesar Rp8.900 per kilogram. Dengan angka ini seharusnya dapat memberi keuntungan bagi petani dari produksi gula nasional. Sejak tahun 2011, jumlah produksi gula nasional tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Tahun 2011, produksi gula nasional sebesar 2.244.150 ton. 2012, angka produksi ini naik menjadi 2.592.600 ton. Namun di tahun 2013, produksi kembali menurun menjadi 2.554.800 ton. Sementara angka impor gula selama 3 tahun terakhir naik dari kisaran 2 juta menjadi 3 juta ton per tahun. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Sri Agustina optimis bahwa kondisi komoditi gula Indonesia akan membaik mulai tahun ini. Naik dari tahun kemarin, kalau tahun kemarin itu 8.500, sekarang kita sudah tingkatkan menjadi 8.900. Jadi sebetulnya udah lumayan tinggi ya kenaikannya. HPP ini kita tingkatkan sebetulnya dalam rangka memberikan motivasi kepada petani dan memberikan semacam prospek usaha lah supaya petani tidak meninggalkan tanaman tebunya ya. Namun persoalan gula bukan hanya pada harga patokan petani. Tumpahnya gula rafinasi ke pasar dengan harga yang lebih murah dari gula petani tentu harus menjadi perhatian serius pemerintah. Impor gula mentah atau raw sugar yang kemudian diolah menjadi gula rafinasi dilakukan pemerintah untuk menutupi kebutuhan industri makanan dan minuman di Indonesia. Namun rembesan gula rafinasi ke dalam pasar inilah yang selalu dikhawatirkan oleh para petani tebu. Mengingat bila rembesan ini terjadi lagi, HPP yang telah ditentukan sebelumnya hanya angan-angan semata. Itu dalam beberapa tahun terakhir ini kita melakukan semacam verifikasi, semacam audit distribusi. Ada nggak sih sebetulnya rembesan itu, kan seperti itu. Nah ternyata memang adalah rembesan itu. Disinilah fungsi kontrol pemerintah harus ditingkatkan. Selama ini pemerintah terkesan hanya melakukan kontrol pasar pada momentum tertentu saja. Harga gula rafinasi memang sangat bersaing dengan gula kristal putih yang dihasilkan oleh para petani, bahkan jauh lebih murah. Salah satu penyebabnya yaitu karena masuknya gula mentah ini tidak dikenakan bea masuk. Apakah ada mafia? Mafia ini kan kadang kehadirannya sulit dideteksi, tapi tingkah lakunya ada, gitu kan. Terutama setelah atau terutama kalau terdapat gap harga yang cukup besar antara harga gula dunia dan gula domestik. Dalam membuat kebijakan, pemerintah sudah seharusnya mempertimbangkan segala sesuatunya agar apa yang diputuskan memang benar-benar bermanfaat bagi hidup masyarakat Indonesia. Seperti kebijakan gula impor. Kebijakan ini sudah tepat mengingat produksi dari petani tebu kita belum mampu memenuhi kebutuhan gula nasional setiap tahunnya. Namun pemerintah harus benar-benar menghitung berapa angka gula yang harus diimpor ke Indonesia agar gula impor ini tidak berlebih. Dan nantinya gula dari petani tebu kita masih bisa bersaing di pasaran sehingga mereka bisa menikmati kembali manisnya tebu yang mereka tanam.